Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan rasional. Mari kita ingat kembali pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, perhatikan di situ ada 4 pertidaksamaan. Dari keempat pertidaksamaan tersebut dipisahkan oleh tanda kurang dari atau sama dengan, kurang dari, lebih dari atau sama dengan. Nah, bagaimana cara menentukan himpunan selesainya? Perhatikan contoh yang pertama. X tambah 5 kurang dari sama dengan 12. Nah, berarti X kurang dari sama dengan 7. 7 didapat dari mana? 12 kurang 5. Oke, tepat. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyatakan dalam bentuk grafik berupa garis bilangan? Kita ingat, kita buat garis bilangan terlebih dahulu, kemudian beri tanda 7. Karena di situ tandanya kurang dari, maka kalau pada garis bilangan, kurang dari 7 artinya 7 ke kiri. Karena di situ ada sama dengan, berarti nanti 7 ikut. 7-nya ikut himpunan penyelesaian, berarti dia nanti disimbolkan dengan bulatan penuh. Perhatikan beberapa pertidaksamaan dan himpunan selesaian dalam bentuk garis bilangan berikut. Nah, sekarang kita perhatikan titik atau bulatan pada garis bilangan. Jika bilangan pada titik digambarkan dengan bulatan penuh, maka titik tersebut anggota himpunan selesaian. Jika bilangan pada titik digambarkan dengan bulatan kosong, maka titik tersebut tidak termasuk anggota himpunan selesaian. Oke, kita ingat kembali kalau dia kurang dari, berarti panahnya mengarah ke kiri. Kalau dia lebih dari, berarti panahnya mengarah ke kanan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bilangan rasional. Bilangan rasional adalah suatu bilangan yang bisa diubah dalam bentuk pecahan A per B, dengan A dan B merupakan bilangan bulat, di mana bilangan A melambangkan bilangan pembilang, dan B merupakan penyebut bilangan rasional, dan juga B tidak sama dengan 0. Jika penyebut dari bilangan pecahan atau rasional bernilai 0, maka bilangan tersebut tidak menjadi terdefinisi. Kita lanjutkan ke pertidaksamaan rasional linear satu variabel. Di sini ada bentuk umumnya, bisa kalian perhatikan. Nah, yang perlu diingat adalah cara menyelesaikannya. Yang pertama, jadikan ruas kanan sama dengan 0. Yang kedua, sederhanakan bentuk ruas kiri sehingga menjadi sebuah pecahan. Yang ketiga, menentukan harga 0 pembilang dan penyebut. Yang keempat, meletakkan harga 0 pembilang dan penyebut dalam satu garis bilangan dan menentukan tandanya. Dan yang kelima, menentukan penyelesaian. Jadi ketika kita menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional linear satu variabel, kita ingat langkah-langkahnya. Ada 5 langkah yang harus kalian ikuti alurnya. Catatan, tanda sama dengan pada penyelesaian hanya boleh dipakai pada harga 0 yang asalnya dari pembilang, karena pecahan yang penyebutnya sama dengan 0 tidak terdefinisi. Ya, dari definisi sebelumnya. Oke, sekarang yang kedua, hasil bagi dua bilangan mempunyai tanda yang sama dengan hasil perkaliannya. Misalnya, X tambah 3 per X min 5 kurang dari 0 akan sama dengan penyelesaiannya dengan X tambah 3 kali X min 5 kurang dari 0. Oke, contoh penyelesaian dari pertidaksamaan yang pertama adalah X min 4 per X plus 6 kurang dari atau sama dengan 0. Kita ingat, kita punya 5 langkah penyelesaian yang harus kita lakukan. Yang pertama, jadikan ruas kanan sama dengan 0. Nah, ternyata contoh soal yang pertama atau contoh soal poin A, ruas kanan sudah sama dengan 0, berarti kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua, sederhanakan bentuk ruas kiri sehingga menjadi sebuah pecahan. Kita lihat ruas kirinya, ternyata ruas kiri sudah dalam bentuk pecahan. Kita next step ke langkah yang ketiga. Menentukan harga 0 pembilang dan penyebut. Nah, kita menentukan harga 0 atau nilai 0 dari pembilang dan penyebut. Pembilangnya kita tahu, X min 4 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 4. Harga nilai 0 di penyebut kita punya X tambah 6 sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan min 6.
Sekarang kita lanjutkan langkah yang keempat, meletakkan harga nol pembilang dan penyebut dalam satu garis bilangan dan menentukan tandanya. Nah, kita buat garis bilangan terlebih dahulu. Setelah itu, tadi kita punya nilainya yaitu 4 dan negatif 6. 4 sama negatif 6, mana yang letaknya di sebelah kiri? Ternyata yang paling kiri adalah negatif 6, baru 4. Nah, setelah itu, kita tentukan tandanya. Nah, karena untuk menentukan tandanya, kita harus cek 0. 0 letaknya di mana? 0 letaknya di antara negatif 6 dan 4. Kalau kita substitusi pecahan tersebut dengan 0, berarti 0 dikurangi 4, hasilnya negatif 4, dibagi dengan 0 tambah 6, hasilnya 6, berarti negatif, dibagi positif, hasilnya negatif. Hal yang sama kita lakukan di sebelah kirinya negatif 6 dan sebelah kanannya 4. Ternyata didapatkan daerahnya adalah sebelah kiri negatif 6, itu adalah tandanya positif. Tadi yang 0, yaitu di tengah, itu tandanya negatif. Dan yang paling kanan, 4 ke kanan, itu adalah tandanya positif. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah yang kurang dari sama dengan. Artinya apa? Kalau kurang dari, berarti yang ditanyakan adalah yang tandanya negatif. Nah, kita lihat lagi sekarang. Kalau ada tanda sama dengan, tadi adalah dinyatakan dengan bulatan penuh. Tapi kita ingat, kalau di penyebut, itu tidak boleh sama dengan 0. Sehingga di negatif 6 harus bulatan kosong, tapi yang di 4 bulatan penuh. Jadi selesainya adalah X lebih dari negatif 6, kurang dari atau sama dengan 4. Mari kita simak pembahasan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita punya 2x-4 per x plus 3 lebih dari atau sama dengan 1. Untuk menyelesaikannya, kita punya 5 langkah. Yang pertama, jadikan ruas kanan sama dengan 0. Kita lihat ruas kanannya. Apakah sudah sama dengan 0? Ternyata belum. Ruas kanannya kita punya nilai 1. Sehingga dia menjadi 0, maka kita harus kurangi 1. Kalau ruas kanan kurangi 1, ruas kiri juga dikurangi 1. Sehingga ruas kirinya menjadi 2x-4 per x plus 3 kurang 1 lebih dari atau sama dengan 0. Langkah 1 sudah kita lakukan. Sekarang kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Sederhanakan bentuk ruas kiri sehingga menjadi sebuah pecahan. Karena ruas kiri belum pecahan, berarti kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu. Jadi x plus 3. Hingga menjadi 2x min 4 dikurangi 1 kali x plus 3 per x plus 3. Penyebutnya sudah sama. Nah, kita sederhanakan. Ternyata hasilnya adalah x min 7 per x plus 3 lebih dari atau sama dengan 0. Kita lanjutkan langkah yang ketiga dengan cara menentukan harga 0 pembilang dan penyebut. Di pembilang kita punya x min 7 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 7. Di penyebut kita punya x plus 3 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan negatif 3. Setelah itu kita lanjutkan langkah yang keempat, meletakkan harga 0 pembilang dan penyebut dalam satu garis bilangan dan menentukan tandanya. Nah, kita buat garis bilangan terlebih dahulu, kemudian kita tentukan yang sebelah kiri negatif 3 atau 7. Nah, yang lebih kecil adalah negatif 3, jadi negatif 3 letaknya sebelah kiri, baru kemudian 7. Untuk menentukan tandanya, paling mudah adalah kita substitusikan 0 terlebih dahulu. 0 letaknya di mana? 0 letaknya di antara negatif 3 dan 7 di tengah ya, berarti ya daerahnya. Nah, kita substitusikan 0 dikurangi 7 hasilnya negatif, dibagi 0 tambah 3 hasilnya positif, negatif dibagi positif hasilnya negatif. Jadi daerah yang ada 0-nya itu daerahnya negatif. Kemudian cek yang sebelah kirinya maupun cek yang sebelah kanannya. Ternyata tandanya untuk kurang dari negatif 3 atau negatif 3 ke kiri tandanya adalah positif, antara negatif 3 sampai 7 tandanya negatif, dan yang daerah lebih dari 7 tandanya positif. Setelah itu kita lanjutkan step yang terakhir yaitu menentukan penyelesaiannya. Kita ingat kembali, yang diminta dalam soal itu apa? Yang diminta dalam soal adalah yang lebih dari sama dengan.
yang lebih dari itu berarti yang diminta adalah positif. Nah, berarti antara negatif 3 ke kiri atau 7 ke kanan. Tapi kita ingat, ada tanda sama dengan. Nah, di situ sama dengannya hanya berlaku di pembilang. Kenapa tidak di penyebut? Kalau di penyebut nanti sama dengan 0, nanti pecahan tersebut tidak terdefinisi. Sehingga selesainya adalah X kurang dari negatif 3 atau X lebih dari atau sama dengan 7. Demikian pembahasan pada video kali ini mengenai pertidaksamaan rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.